Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Salamah, SPDMH. Saya adalah dosen tetap program studi S1 Ilmu Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Bamada Slawi, Kabupaten Tegal. Pada kesempatan ini saya hendak menyampaikan mata kuliah yang saya ampu yang sesuai dengan keahlian saya, yaitu mata kuliah Pendidikan Pancasila. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan Serdos tahun 2026, yaitu pada pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang pengajaran. Identitas mata kuliah. Mata kuliah Pendidikan Pancasila merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa program studi S1 Ilmu Keperawatan. Mata kuliah ini terdiri dari 2 SKS teori yang dilaksanakan dalam 16 kali pertemuan, dengan rincian 14 kali pertemuan secara sinkronus maupun asinkronus, serta 2 kali evaluasi yang terdiri atas ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Bahasa pengantar yang digunakan dalam perkuliahan ini adalah bahasa Indonesia. Mata kuliah Pancasila merupakan mata kuliah wajib kurikulum. Dalam perkuliahan ini, mahasiswa akan mendapatkan pengetahuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang rasa kebangsaan dan cinta tanah air melalui wawasan tentang Pancasila dan budaya anti korupsi. Kajian dimulai dengan latar belakang pendidikan Pancasila, Pancasila dalam kajian sejarah Indonesia, Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai ideologi negara, Pancasila sebagai sistem filsafat, Pancasila sebagai sistem etika, dan dasar nilai pengembangan ilmu serta pendidikan anti korupsi. Setelah perkuliahan ini diharapkan, mahasiswa mampu mewujudkan diri menjadi warga negara yang baik, cerdas, berkeadaban, dan bertanggung jawab bagi kelangsungan hidup negara Indonesia dalam mengamalkan kemampuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dimilikinya. Untuk bahan kajian pada mata kuliah Pendidikan Pancasila, ada 8 pokok bahasan yang disampaikan dalam 14 pertemuan. Yaitu untuk bahan kajian ada 8 pokok bahasan yang disampaikan dalam 14 pertemuan. Yaitu pokok bahasan pertama adalah urgensi pendidikan Pancasila di Indonesia. Pokok bahasan kedua, Pancasila dalam perspektif sejarah bangsa Indonesia. Pokok bahasan ketiga, Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pokok bahasan keempat adalah Pancasila sebagai ideologi bangsa. Pokok bahasan kelima adalah Pancasila sebagai sistem filsafat. Pokok bahasan keenam adalah Pancasila sebagai sistem etika. Pokok bahasan ketujuh, Pancasila sebagai nilai dasar pengembangan ilmu dan teknologi di Indonesia. Dan pokok bahasan kedelapan adalah pendidikan anti korupsi. Capaian pembelajaran mata kuliah yaitu 1. Mampu memahami Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. 2. Menjadikan Pancasila sebagai dasar ideologi. 3. Menerapkan Pancasila sebagai sumber etika berbangsa dan bernegara. Serta 4. Mampu melakukan perbuatan dalam bingkai nilai-nilai Pancasila di kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagai upaya menangkal perilaku koruptif.
Metode pembelajaran yang digunakan adalah discovery learning, small group discussion, case study, presentasi, dan ujian. Serta ada penugasan terstruktur, yaitu merisum materi setiap pertemuan, membuat makalah dan presentasi kelompok, serta analisa studi kasus perilaku korupsi. Penugasan mandiri terdiri atas pembuatan makalah yang berkaitan dengan kasus korupsi di lingkungan masyarakat dan negara, serta presentasi. Sumber referensi utama adalah buku ajar mata kuliah wajib umum Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi dari Dirjen Belmawa, Kemenristek Dikti RI tahun 2016, serta sebagai pustaka pendukung adalah Undang-Undang Dasar 1945, Bertenkis 2004, Etika, Jakarta Gramedia, Katsov-Lewis 1992, Pengantar Filsafat Yogyakarta Tiara Wacana, serta TOT Pendidikan Anti Korupsi Kemenristek Dikti tahun 2015, dan Umi Salamah Aspek Perlindungan Hukum Pasien dalam Pelayanan Kesehatan Informed Consent Literatur Review. RPS ini telah divalidasi oleh Ketua Program Studi. Demikian informasi yang saya sampaikan mengenai mata kuliah Pancasila yang saya ampu. Selanjutnya, mari kita saksikan bersama cuplikan proses pembelajaran sinkronus tatap muka untuk pertemuan ke-12 dengan sub pokok bahasan nilai dan prinsip anti korupsi. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada hari ini Bu Umi akan memberikan materi ya, untuk pertemuan hari ini akan memberikan materi tentang pendidikan anti korupsi dengan judul Perilaku Koruptif Merupakan Tantangan Besar dalam Penanaman Nilai-Nilai Pancasila. Kira-kira kita pernah nggak ya melakukan perilaku koruptif? Ya, pernah mungkin ya. Koruptif itu merupakan perilaku yang masuk ke tindak pidana korupsi ya. Berita-berita tentang korupsi dan malahan korupsi kayaknya semakin meluas ya, semakin meluas. Hampir di semua lini ada korupsi. Dan kita pun sebetulnya bisa nggak melakukan korupsi? Bisa. Tapi kita juga bisa melawan korupsi. Kita bisa melawan korupsi. Dimulai dari hal yang terkecil saja. Misalnya, tidak berbohong. Itu juga merupakan melawan ya. Artinya melawan dari korupsi. Tidak berbohong. Itu hal-hal yang kecil. Dan yang jelas arti korupsi itu tidak ada yang baik. Ya, jadi kalau orang melakukan perbuatan yang tidak baik, korupsi itu artinya apa? Busuk, sudah, rusak, menggoyahkan, memutarbalik atau menyogok. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 yang dimaksud dengan korupsi itu apa? Korupsi adalah perbuatan melawan hukum. Jadi kalau perbuatannya nggak melawan hukum, kira-kira korupsi bukan? Perbuatan yang pertama yang disebut korupsi adalah satu perbuatan dengan maksud memperkaya diri sendiri. Kemudian bisa juga untuk memperkaya orang. Undang-undang tentang tindak pidana korupsi kita bisa melihat adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 Yungto. Yungto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
korupsi itu dikategorikan menjadi 7 jenis, yaitu yang merugikan keuangan negara, yang kedua itu suap menyuap, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, serta gratifikasi. Mungkin kalau mahasiswa paling sering mendengar kalimat yang mana nih dari 7 kategori korupsi? Suap ya, suap. Apalagi? Curang. Curang di sini curang dalam arti merugikan negara ya. Dalam arti merugikan negara. Gratifikasi mungkin paling sering. Gratifikasi. Pernah dengar nggak istilah gratifikasi? Gratifikasi itu pemberian dalam arti yang luas. Kalau pemberian dalam negatif, kalau yang positif itu kena pidana nggak? Enggak. Contoh pemberian yang positif misalnya, mahasiswa ranking 1 diberi hadiah. Boleh nggak? Pemberian kan dalam arti boleh. Misalnya, itu boleh. Atau misalnya, dikasih kado, boleh nggak? Boleh. Dikasih uang, boleh nggak? Boleh. Catatannya. Ada catatannya kalau misalnya kita menyumbang lebih dia, misalnya seorang pejabat negara menikahkan anaknya, kemudian lebih dari 1 juta, itu bisa dikategorikan sebagai gratifikasi negatif. Gak boleh. Jadi harus di bawah 1 juta. Perlu hati-hati dalam hal memberikan sesuatu. Apakah itu gratifikasi yang negatif? Kalau positif nggak masalah. Ibu memberikan kadonya itu bukan gratifikasi negatif ya, tapi positif. Maka dari itu untuk menghindari supaya tidak terjadi perilaku nilai anti korupsi yang kita kenal dengan 9 nilai-nilai anti korupsi. Kalau disingkat gampang diingat. Jupe, mandi, tangker, kebedil. Dah paling enak. Ayo sebutin nilai-nilai anti korupsi. Dah jupe, mandi, tangker, kebedil. Silahkan diurut. Jujur, peduli, kesederhanaan. Ya, ada 9. Kalau suruh ingat-ingat ini yang 9 ini, jujur. Ya, jujur, peduli. Paling enak disingkat, jupe, mandi, tangker, kebedil. Saya kira mahasiswa udah tahu. Ini apa? Jujur. Jujur itu apa? Lurus hati ya. Yang namanya orang jujur itu lurus hati. Dan nilai-nilai di sini, ini semuanya perlu dibiasakan. Perlu dilatih ya. Perlu dilatih supaya Pak terbiasa. Kalau nggak dilatih bisa nggak? Ini nggak bisa. Nilai-nilai keutamaan dalam hidup. Ya, supaya terhindar dari hal-hal yang terkait dengan korupsi. Jujur, bagaimana orang akan dikatakan jujur kalau melakukan sesuatu dan terbukti orang tersebut adalah jujur ya. Misalnya diberi kepercayaan, dia bisa menjaga kepercayaan itu. Tidak semua orang bisa peduli terhadap keadaan seseorang. Karena kadang-kadang kalau kita peduli juga melihatnya antara like and dislike, kan begitu ya. Misalnya saya sukanya sama si A, ya saya pedulinya sama si A. Yang namanya kepedulian ya, kalau dengan nilai-nilai keutamaan, saya peduli dengan siapapun ya, harus peduli dengan siapapun. Yang mandiri, yang tidak mengandalkan bantuan orang lain. Mahasiswa ujian, percaya diri, saya bisa. Karena kenapa? Saya sudah belajar tadi malam, saya sudah mempersiapkan ujiannya. Jadi mandiri, nggak akan gugup ya, karena sudah siap. Disiplin, ini kunci kan ya, orang hidup itu adalah salah satunya disiplin. Taat
terhadap peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis. Orang yang taat terhadap peraturan enak nggak? Enak. Hidupnya akan enak kalau orang yang taat terhadap aturan itu di masyarakat, dalam keluarga, ataupun dalam negara yang kita cintai ini ya. Kita harus disiplin. Sebagai mahasiswa di Universitas Bamada ini juga harus menjadi mahasiswa yang disiplin. Tanggung jawab, siap menanggung. Siap menanggung akibat dari perbuatan yang dilakukan. Tidak buang badan. Harus berpikir dulu ya. Untuk melaksanakan ini semua sebetulnya dibutuhkan orang yang berintegritas. Tahu integritas itu apa? Integritas itu ya antara apa yang ada di pikiran kita, di otak kita, dan apa yang ada di mulut ucapan kita, itu sesuai dengan perbuatan. Itu integritas. Jadi ada kesatuan, keserasian ya. Jadi itu integritas. Salah satu nilai-nilai anti korupsi adalah kerja keras. Kerja keras makanya tidak asal-asalan ya. Tidak asal-asalan, tidak serampangan, semuanya serba direncanakan ya, ada perencanaannya, mau apa ya, di planning semuanya. Kesederhanaan ini sebetulnya mudah ya. Kalau kita mau melaksanakan, kesederhanaan hidup yang nyaman sebetulnya. Hidup sederhana itu nyaman. Cuma kadang-kadang adanya pengaruh-pengaruh global ya, sehingga mempengaruhi perilaku seseorang, dan akhirnya orang tersebut kalau tidak kuat dengan kondisinya, maka orang tersebut bisa melakukan perbuatan korupsi karena tidak kuat. Tuntutan zaman sekarang ini dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan masyarakat hidup hedon, serba hedon, konsumerisme juga meningkat. Kalau tidak disikapi dengan kesederhanaan, maka yang terjadi kalau tidak punya kemampuan, yang terjadi adalah korupsi. Bagaimana caranya untuk memenuhi keinginannya, sehingga dia menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhannya. Ya, jadi paling enak ya hidup sederhana ya. Kita membeli sesuai dengan kebutuhan, tidak sesuai dengan keinginan, tapi kita beli sesuai dengan kebutuhannya. Kalau sesuai keinginan, kapan selesainya? Nggak akan selesai-selesai ya. Kalau kita mau memenuhi segala keinginan, nggak akan selesai kapanpun. Tapi kalau kita memenuhi sesuai kebutuhan, maka kita akan enak, nyaman. Susah ya, karena tidak semua orang itu berani. Terutama berani mengungkap kebenaran, berani mengakui kesalahan. Ini yang paling berat ya, berani mengakui kesalahan. Ini berani, perlu ada kemantapan hati, percaya diri, tidak takut menghadapi bahaya, tidak takut menghadapi kesulitan. Ya, jadi itu keberanian, dan tidak semua orang memang memiliki keberanian. Kemudian adil. Adil ya berlaku sepatutnya lah, tidak sewenang-wenang. Kita harus bisa memperlakukan nilai-nilai keadilan, baik kepada diri kita sendiri maupun kepada orang lain ya. Kita harus adil. Adil memperlakukan, akan berikan keadilan ke teman saya, sementara hati saya merasa kok ini tidak adil. Sebaiknya bagaimana? Sebaiknya ya adil dulu untuk diri sendiri dulu. Dari nilai-nilai anti korupsi tadi, maka kita perlu mencegah korupsi. Korupsi dimulai dari mana? Korupsi memang dimulai dari diri sendiri, makanya korupsi dicegah dimulai dari diri kita sendiri. Bukan dari orang lain, tapi dari diri kita sendiri ya. Menasihati orang lain sementara dirinya berbuat, itu bagaimana? Tidak ada artinya. Makanya mencegah korupsi dari diri sendiri. Yang pertama, hidup sesuai kemampuan. Hiduplah sesuai kemampuan. Kalau nggak mampu, nggak usah dipaksain. Temennya beli HP, ya sudah, saya mampunya beli HP yang lama. Manajemen waktu. Jangan suka menunda-nunda waktu.
Kalau memang punya rencana, kerjakan, jangan ditunda ya. Jadi jangan suka menunda-nunda waktu. Ini perlu mengatur manajemen waktu ya. Jadi kalau misalnya kita biasa nantilah, apa yang terjadi? Tertunda, ya kan? Harusnya sudah sukses, akhirnya suksesnya juga ikut tertunda. Fokus ya kepada kinerja dan tanggung jawab pribadi. Jangan ngurusin orang lain terus sementara pekerjaan kita terbengkalai. Tapi fokus dulu kepada kinerja dan tanggung jawab pribadi dulu. Saudara diberikan tugas sebagai mahasiswa, diberikan tugas untuk membuat skripsi. Jangan nolong skripsi orang lain dulu, tapi selesaikan dulu skripsi sendiri. Nanti temannya sudah selesai, dirinya belum selesai. Selesaikan segala pekerjaan dengan baik ya. Jangan separoh, jangan nanggung. Semua pekerjaan itu harus diselesaikan dengan baik. Kemudian mengatur pengeluaran, ini penting. Jadi intinya kembali lagi ke hidup sederhana, hidup hemat, mengatur pengeluaran. Pertemuan hari ini ya, cukup? Sebentar Mas, ini ada pertanyaan kami sampaikan untuk hari ini. Siapa yang mau bertanya? Silahkan Mas Arya. Perkenalkan, nama saya Arya Saputra, nomor NIM 250710022. Lampu merah termasuk dalam bibit kecil dalam sebuah korupsi. Ya, pertanyaan yang bagus ya. Ini sering terjadi ya pada generasi muda ya. Menerobos lampu merah. Apakah itu termasuk korupsi ya? Kira-kira bagaimana? Kalau menerobos lampu merah itu termasuk dalam hal perilaku korupsi ya. Karena apa? Mengambil hak orang lain. Mengambil hak orang lain dan ini merugikan orang lain juga. Karena akan menimbulkan kecelakaan. Menerobos lampu merah, harusnya merah, tanda merah berhenti, tapi karena nggak sabar, nggak ikuti aturan, sehingga menerobos, maka terjadilah kecelakaan. Karena dari depan sana sudah hijau, sementara yang merah juga jalan. Ini merupakan perilaku korupsi, ya, karena mengambil hak berjalan. Ya, hak berjalan orang lain. Gitu ya, Mas Arya. Ada lagi? Mbak Dina. Perkenalkan, nama saya Dina Apriya Pradiyati dengan NIM 250710034. Tadi kan Ibu bilang kalau misalkan dosen mengasih bingkisan kepada mahasiswa yang berprestasi itu kan nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan kita sehabis bimbingan mengasih bingkisan kepada dosen, itu apa hal termasuknya yang menyuap apa tidak, Bu? Pertanyaannya bagus, terima kasih Mbak Dina. Tadi pertanyaannya bagaimana ya kalau seorang mahasiswa memberikan bingkisan kepada dosennya, tapi ini terjadi sebelum ujian atau sesudah ujian. Kalau terjadinya sebelum ujian, ini bisa disebut, bisa dikategorikan suap. Kenapa? Ada apa? Karena belum ujian. Kenapa ngasih bingkisan? Sementara mahasiswa itu nggak perlu memberikan bingkisan kepada dosen, apalagi menjelang ujian. Tapi kalau berlangsung setelah ujian, boleh, nggak apa-apa, asal dengan nominal maksimal di bawah 1 juta. Ya, itu dikategorikan tidak merupakan suap. Jadi boleh. Ya, itu Mbak Dina ya. Saya kira ini cukup ya, waktunya sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih ya. Saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam